Pemberlakuan PSBB lagi oleh Gubernur Anies Baswedan juga mulai dijadikan kambing hitam lagi ya. Padahal jangan-jangan masalahnya ada di kinerja menteri-menteri itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau uber tetap soal PSBB, Anies Baswedan, dan kaitannya soal macam-macam ya. Nanti kita akan bahas ya. Kita tahu bahwa Gubernur Anies Baswedan sudah mengatakan akan menerapkan lagi PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, dan para menteri Jokowi ramai-ramai protes satu demi satu ya. Memang susahnya kalau Jakarta, selain dia adalah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang bernama gubernur, dia juga adalah ibu kota, di mana semua pusat kegiatan negara ini adanya di sini, menteri-menteri adanya di sini, perekonomiannya dia sini juga. jadi agak sulit juga ya. Tapi coba kita lihat ya. Kita bacakan. Anies terapkan PSBB total Jakarta, para menteri Jokowi protes. Ini memang ya, apa yang diterapkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan Anies ini tidak pernah diapresiasi oleh pemerintah pusat ya. Sepertinya sudah akut ini persaingannya ya. Tirto ID. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB lagi pada 14 September 2020 membuat sejumlah menteri Jokowi protes. Mereka mengkhawatirkan dampak PSBB pada perekonomian yang saat ini trennya sedang membaik usai terpukul pada PSBB Maret 2020. Apa iya ya perekonomian sedang membaik ya? Bukannya kita sedang akan berada pada wilayah krisis atau wilayah resesi ya? Jangan-jangan mereka mencari dalih untuk mengatakan bahwa kinerja yang buruk itu bukan karena mereka tapi karena Anies. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengaku khawatir dengan pengumuman Anies tersebut. Ia bilang beberapa bulan terakhir, tren kinerja industri sudah relatif membaik. PMI manufaktur sudah kembali menyentuh angka 50,8 alias di atas ambang batas minimum 50 pada Agustus 2020 lalu. DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali memengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI. Apalagi kalau diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat. Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan, ucap Agus dalam pembukaan rapat koordinasi nasional Kadin Kamis 10 September 2020. Ya kalau perspektifnya ekonomi memang tidak ada yang suka dengan PSBB. Tidak ada yang suka dengan lockdown karena itu membatasi pergerakan orang dan juga kegiatan ekonomi. Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar juga mengkhawatirkan keadaan serupa. Mahendra mengatakan perlu ada pengecualian bagi sektor industri yang bisa menjalankan protokol kesehatan. Apa hubungannya Wakil Menteri Luar Negeri ngomong soal ini ya? Ia menilai Kadin bisa menciptakan standar yang bisa diikuti tiap industri dan hal ini perlu didorong untuk diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini kok Wakil Menteri Luar Negeri ngomong soal ini. Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini, tidak realistis kita berpandangan pandemi akan selesai. Dalam jangka pendek maka tidak ada yang tahan, ucap Mahendra dalam pembukaan rapat koordinasi nasional Kadin Kamis 10 September 2020 rupanya hadir dalam kegiatan atau dalam kesempatan yang sama ya.
Wartawannya yang kurang kerjaan nanyai wakil menteri luar negeri soal urusan Kadin, ya, urusan industri, ya. Ya, tidak ada salahnya juga berkomentar, tapi kan harus sesuai dengan tupoksinya. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga mewanti-wanti dampak PSBB ini. Bolehlah Agus Suparmanto ini, ya. Ia bilang jika PSBB diberlakukan ada risiko jalur distribusi terganggu. Ia bilang kelancaran jalur distribusi diperlukan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan. Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB RI, ucap Agus dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin Kamis 10 September 2020. Jangan-jangan datang semua para menteri ini nggak ada kerjaannya. Semua datang ke Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti pasar keuangan. Kamis 10 September 2020 pagi ini, ia bilang pengumuman PSBB ketat jilid 2 telah menimbulkan ketidakpastian pada pasar saham, terutama IHSG. Gara-gara pengumuman itu, IHSG kini berada di bawah 5.000 lagi seperti awal pandemi. Luar biasa ya, Anies jadi musuh bersama. Kita harus lihat gas dan rem ini. Kalau direm mendadak, kita harus menjaga kepercayaan publik karena ekonomi ini tidak semua faktor fundamental tapi ada sentimen. Ucap Erlangga dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin Kamis 10 September 2020. Jadi 4 pejabat di sana, ya, dan komentar yang sama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat penanganan COVID-19 dengan kembali menerapkan PSBB di DKI Jakarta terkait kegawatan penyebaran corona di DKI Jakarta Rabu 9 September 2020. Anies mengatakan penarikan tersebut berdasarkan data angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19. PSBB mulai diberlakukan pada Senin 14 September dengan meniadakan kegiatan perkantoran. Anies mengatakan peningkatan kasus di DKI Jakarta naik secara signifikan. Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta memprediksi kamar isolasi penanganan COVID di Jakarta akan penuh 17 September 2020. Ya, Sobat Era sekalian, sekali lagi, ya, ada dua rezim yang sedang berkontestasi di sini. Satu rezim kesehatan, ya, bahwa penanganan COVID-19 itu diutamakan. Kedua, rezim pemulihan ekonomi, bahwa jangan sampai penanganan COVID, penerapan PSBB itu akan membuat ekonomi nyungsep atau makin nyungsep, ya. Jadi di situ ada Menteri Koordinator Erlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, termasuk juga Wakil Menteri Luar Negeri, ya. Jadi Sobat Era sekalian, ini adalah soal policy mendasar negeri ini. Sejak awal sesungguhnya ada kritik yang besar, kan, bahwa pemerintah sepertinya tidak sungguh-sungguh dalam menangani COVID-19. Lebih mendahulukan insentif bidang perekonomian, lebih mendahulukan bagaimana melakukan pemulihan ekonomi yang sudah terpuruk sebelum COVID-19 sesungguhnya. Jadi COVID-19 itu menjadi semacam dalih, ya, untuk, ya, katakanlah menghindari gugatan bahwa perekonomian sudah nyungsep duluan sebelum adanya COVID-19. Sekarang pengumuman pemberlakuan PSBB lagi oleh Gubernur Anies Baswedan juga mulai dijadikan kambing hitam lagi, ya. Padahal jangan-jangan masalahnya ada di kinerja menteri-menteri itu sendiri, mungkin, ya. Karena masa satu pengumuman tiba-tiba sudah membuat kacau semuanya. Memang kadang-kadang sentimen pasar itu tidak bisa diduga. Tapi kalau fundamentalnya kuat, orang kan tidak gampang lari sesungguhnya. Tapi masalahnya kita berada pada situasi yang dalam istilah Din Samsudin tidak sehat. Dalam situasi resesi. Nah, belakangan Presiden Jokowi sendiri kan mengakui bahwa jangan restart perekonomian kalau pemulihan COVID, penanganan COVID itu belum dilakukan secara paripurna, secara selesai, atau masalah COVID itu belum diatasi.
Jadi sobat era sekalian, ini adalah perubahan sikap Presiden Jokowi yang di awal-awal COVID, Februari, Maret, ya terkesan menganggap remeh dan lebih memprioritaskan bagaimana pemulihan ekonomi. Ya contohnya misalnya dengan keluarnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang lebih mengutamakan pemulihan perekonomian, fundraising uang-uang yang dikumpulkan untuk pemulihan ekonomi ketimbang penanganan COVID-19 itu sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berlalu, korban makin banyak, yang meninggal juga makin banyak, yang tadinya diharapkan bahwa ini sudah melandai, ternyata menanjak lagi angkanya. Bahkan tadi dalam berita yang kita bacakan, Anies Baswedan mengatakan tanggal 17 September mungkin fasilitas rumah sakit di DKI tidak mampu lagi menampung pasien baru. Bahkan pada video sebelumnya ada disinggung soal lubang kuburan, aduh ampun. Yang tinggal 1.100 lubang apa. Nanti akan dicari alternatif lain. Wah, nggak enak dengarnya sobat era sekalian, kita bicara tentang kematian. Karena memang COVID-19 ini tidak bisa diduga. Ada yang kena tapi sehat-sehat saja, hanya menjalani karantina, sudah itu sehat. Termasuk Novel Baswedan. Novel sudah mengatakan dia sudah bebas, sudah negatif tes swabnya sebelum dinyatakan positif. Tapi 12 hari kemudian setelah melakukan isolasi mandiri, sekarang negatif sudah. Tapi ada seperti Yopi Latul yang cepat sekali kenanya, bahkan dibilang OTG, ya, orang tanpa gejala, tapi meninggal dunia. Jadi sobat daerah sekalian, mudah-mudahan ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Perekonomian itu tidak mungkin nyungsep hanya karena satu statement atau penerapan PSBB yang dilakukan oleh Gubernur DKI. Harus ada suatu fundamental ekonomi. Walaupun nanti PSBB diterapkan, bahasanya secara total, ya mungkin sektor-sektor tertentu yang necessary, mungkin tetap dikecualikan. Tapi jangan mengorbankan soal kesehatannya. Karena kelonggaran kita soal kesehatan, soal COVID-19 inilah yang menyebabkan tidak tahu kita kapan masalah ini akan selesai. Kita tidak tahu bagaimana skenario yang harus diambil. PSBB total pun menurut saya bukan sebuah skenario yang barangkali bisa meyakinkan bahwa kita mampu menangani COVID-19 tersebut. Barangkali hanya strategi sementara untuk menekan persebaran atau makin meruyaknya COVID-19 ini. Tapi bukan skenario final. Apakah skenario final itu lockdown? Orang suruh stay at home di rumah masing-masing selama 14 hari dikasih makan? Itu yang sebenarnya pilihan alternatif yang diberikan oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yang pemerintah tidak mau melakukannya. Kemarin mungkin karena tidak ada dana untuk memberi makan semua masyarakat. Yang kedua, takut dengan dampak ekonominya. Padahal sudah dibilang kalau kita ingin dua-duanya, insya Allah yakinlah kita tidak akan dapat dua-duanya. Karena itu kita harus memilih antara kesehatan atau pemulihan ekonomi. Tidak bisa kita jalan dua-duanya. Terbukti ketika kita mencoba jalan dua-duanya, pandemi dinormalkan dengan slogan new normal, lalu kemudian dilonggarkan dan akhirnya malah meningkat. Perekonomian ya tetap begitu-begitu saja. Walaupun tadi Menteri mengatakan sudah mulai naik dan lain sebagainya dibandingkan yang kemarin dan lain sebagainya, tapi yang kita rasakan adalah bahkan ada pernyataan sendiri dari Menteri, dari Presiden bahwa Indonesia sekarang sedang krisis atau sedang resesi. Jadi sobat daerah sekalian, mudah-mudahan langkah-langkah yang diambil baik oleh Gubernur DKI, terutama pemerintah pusat, Presiden Jokowi, kemudian para menteri-menteri menyelesaikan masalah utama kita, yaitu bagaimana COVID-19 ini segera berlalu dan kita cukup pangan untuk bertahan hidup minimal begitu. Ya, bukan untuk bermewah-mewah atau untuk menyelamatkan para konglomerat agar usahanya terus bertahan dan berkembang. Bukan. Kita ingin COVID segera berlalu dan kita tetap bisa makan. Kalau dua hal itu sudah terpenuhi, barangkali kita bisa stay lama, bertahan yang lebih lama. Tapi kalau
skenario COVID-nya tidak jelas, bagaimana pemusnahannya, bagaimana penanganannya, lalu perut juga terancam tidak makan, maka disitulah semua krisis akan terjadi. Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, bahkan bisa jadi mengarah kepada ya hal yang lebih besar dibandingkan tahun 1998. Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena itu tetaplah di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment.